Harvard dengan NIM 2012019. Di tutorial saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang array. Pada contoh-contoh kode sebelumnya, kita sering menggunakan array tanpa membahas lebih rinci tentang array itu sendiri. Bagian ini akan menjelaskan tentang penggunaan array dan JavaScript. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pada bagian awal modul ini, array adalah variabel yang dapat menampung lebih dari satu nilai. Masing-masing nilai yang terdapat dalam array disebut elemen thread. Elemen-elemen tersebut selanjutnya dapat diakses berdasarkan indeks atau posisinya. Dalam JavaScript, indeks array dimulai dari 0. Berikut ini adalah gambar yang mengilustrasikan array dengan nama A yang berisi 5 elemen. Perhatikan di layar. Pada gambar di layar, 10, 20, 30, 40, dan 50 adalah nilai-nilai yang terdapat dalam array A, sedangkan A0, A1, A2, A3, dan A4 merupakan ekspresi yang digunakan untuk mengakses elemen array. Dalam JavaScript, elemen array tidak harus berasal dari satu tipe data. Dengan demikian, kita bisa saja membuat array yang elemen pertamanya bertipe bilangan, elemen kedua bertipe teks, dan seterusnya. Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan array dengan nama siswa yang berisi 3 elemen dan masing-masing elemennya memiliki tipe data yang berbeda. Perhatikan gambar di layar. Berikutnya kita akan membahas jenis array. Array dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu array berindeks dan array asosiatif. Array berindeks adalah array yang pengaksesan elemennya dilakukan menggunakan indeks. Seperti pada contoh di atas, sedangkan array asosiatif adalah array yang pengaksesan elemennya dilakukan menggunakan kunci tertentu yang bertipe string. Berikut ini adalah contoh kode yang akan menunjukkan pembuatan dan penggunaan array di dalam JavaScript. Oke, kita berikan nama filenya array.js. Kita ketikkan var readline sama dengan require dalam kurung tanda petik readline sin titik koma enter. Kemudian kita ketikkan var n sama dengan percent dalam kurung readline.getStation dalam kurung tanda petik masukkan jumlah data. Masukkan jumlah data titik 2, kemudian titik koma enter. Setelah itu ketikkan var a sama dengan new array dalam kurung titik koma enter. Setelah itu var total
sama dengan 0,0 titik koma enter. Oke, seperti ini. Kemudian kita jalankan menggunakan new terminal. Ketikkan node array.js, enter. Masukkan jumlah datanya 4, enter. Data ke-1 120, data kedua 240, data ketiga 330, data keempat adalah 450. Dan enter. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita bisa ganti yang satu ini dengan i. Kemudian kita kontrol S. Dan kita ketikkan lagi. Kita masukkan angka 3. Kita ketikkan enter. Kemudian masukkan angka 3. 20. Dan 20. Enter. 40. Enter. 30. Enter. Oke. Seperti ini. Berikutnya adalah array 2 dimensi. Array 2 dimensi adalah array yang masing-masing elemennya bertipe array. Oke, kita buat file baru. Oke, nama filenya adalah array2.js. Kemudian kita ketikkan var. Oke, kita ketikkan var barang sama dengan buka kurung berawal, enter. Setelah itu enter, buka kurung berawal, dalam kurung B001 sama 1 koma oke, array 2. Kita ketikkan var barang sama dengan buka kurung, kemudian buka kurung tanda petik B001
koma, tanda petik, koma, tanda petik lagi, spidol, ini koma, tanda petik, 8.500, kemudian titik koma, kemudian buka kurung, tanda petik, B00, B002, tanda petik, stabilo, tanda titik koma, 13.000. Titik koma, enter. Kita buka kurung lagi, kita ketikkan tanda petik B003, koma, tanda petik, pensil, harganya 5.500, titik koma, enter. Kemudian buka kurung lagi, tanda petik B004, krayon, harganya 12.000. Maaf, di atas pakai koma, ini salah, harusnya koma, kemudian di atas sini juga harus koma. Oke, seperti ini. Maaf, ini oke, seperti ini. Kita kontrol S untuk menyimpan, kemudian kita jalankan menggunakan terminal. Kan node array 2 titik js, enter. Oke, kita masukkan node array2.js. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, demikianlah hasil tutorial saya. Sekian dan terima kasih.